إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Surat Al-Qalam ayat ketiga insyaallah ta'ala yang akan kita bahas pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan bisa sampai ayat ketujuh insyaallah. Kita mulai dari firman Allah Azza wa Jalla, wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Kalau kita terjemahkan maknanya wa inna, dan sesungguhnya, laka, bagi kamu wahai siapa? Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ajran, benar-benar pahala. Ya, pahala tersebut tentu besar, ghairu mamnun, itu ghairu maqtu', tidak terputus-putus, tidak ada putus-putusnya. Ya. Jadi wa inna laka la ajran, ajr maknanya adalah thawab. Thawab. Dan dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, thawab di sini thawaban ala ma tahammalta min athqalin nubuwah, yaitu thawab atau pahala atas bebanmu, ya, atas sikap kamu dalam menahan beban kenabian. Ya. Kita tahu Nabi SAW adalah yang paling besar balanya dari hamba-hamba Allah lainnya. Dan semakin besar ujian terhadap ujian terhadap manusia, terhadap hamba Allah, dan sabarnya dia, maka semakin besar pula pahalanya. Ya. Dan ghairu mamnun itu ghairu maqtu', yaitu tidak terputus, wala manqus, dan tidak juga terkurangi. Tidak terputus dan tidak terkurangi. Dan ada yang mengatakan ghairu mamnun maknanya adalah ghairu muqaddar, itu tidak bisa diprediksi, tidak terkadarkan. Saking apa? Saking banyaknya, ya. Dikatakan oleh para ahli tafsir dalam kitab Al-Mukhtasar, inna laka la thawaban ala ma tu'anihi min hamlir risalati ila an-nasi ghairu maqtu' wala minnata bihi li ahadin 'alaika. Inna laka la thawaban artinya sesungguhnya kamu memiliki thawab, memiliki ajar, memiliki pahala ala ma tu'anihi, atas apa yang telah engkau rasakan, engkau deritakan, engkau berada di dalamnya, min hamlir risalah ila nas, dari membawa risalah ila nas, dan thawab tersebut ghairu maqtu', tidak terputus. Ya. Wala minnatan bihi li ahadin 'alaika. Tidak ada pemberian seperti itu, ya, kecuali hanya kepadamu saja. Semewah itu, sebesar itu, tidak terputus. Ada pelajaran yang bisa kita dapatkan di sini, ya. Rasulullah SAW mengemban amanah risalah untuk disampaikan kepada kaum muslimin. Dan dalam pengembangan risalah tersebut, beliau menghadapi
fase-fase perlawanan dari orang-orang kafir. Ya. Dan beliau ketika itu berlawanan sangat, tentunya Islam ketika itu berlawanan dengan tradisi asli, tradisi yang dipegang dan dianut oleh masyarakat, ya. Besar ujiannya, bahkan sampai pernah ditawarkan, kami akan memberikan kamu dunia wahai Muhammad, ya, asal kamu berhenti dalam berdakwah seperti ini. Tapi Nabi Muhammad tidak tertarik dengan itu. Atau di antara mereka ada yang bilang, kamu masuk ke agama kami, kemudian nanti baru kami masuk ke agama kamu, atau sebaliknya. Ala kulli hal, banyak sekali godaan dan ujian kepada Rasulullah SAW sebagai pemimpin. Nah, di sini kita dapatkan faedah bahwasanya pemimpin itu ujiannya lebih besar daripada awamnya. Ya, pemimpin ujiannya lebih besar daripada awamnya. Dan itu sesuai dengan hikmah Allah Azza wa Jalla. Sesuai dengan hikmah dari Allah Ta'ala ketika pemimpin tersebut sabar dalam kebaikan, pemimpin dalam kebaikan maksudnya, sabar, dan dia terus istiqamah dalam berdakwah, menyebarkan kebaikan kepada kaum muslimin, sekalipun penentangan terhadapnya begitu besar, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang lebih dan lebih yang lebih. Ya, dalam urusan berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla misalnya, di jalan Allah lillahi ta'ala, kita tahu enggak sedikit dari da'i, terutama di zaman dahulu sebelum di zaman modern seperti ini, yang mana da'i-da'i tersebut sampai mereka masuk kampung, yang mana da'i-da'i tersebut mereka mengetuk pintu-pintu rumah dan mereka tidak dibayar dengan kehalam mereka. Nah, sangat kontras dengan keadaan di sekarang, terutama di Jakarta ini, ya. Dan kadang mereka dai-dai dulu diusir. Tapi ingat, Rasulullah SAW pun jerih payahnya dalam berdakwah itu sangat keras juhudnya. Dan kita tahu para nabi tidak semua pengikutnya banyak. Bahkan Nabi SAW pernah memberitakan kepada kita, ada Nabi 1-2 pengikut, bahkan ada Nabi yang tidak ada pengikut, namun statusnya tetap Nabi. Ini menunjukkan bahwasanya seorang da'i, pokoknya da'i, baik itu dari kalangan Nabi, Rasul, dari kalangan ulama, dari kalangan ustadz, dari kalangan siapapun, ketika dia berdakwah dan istiqomah dalam berdakwah, sekalipun tidak ada yang mengikuti dia, walaupun dia benar, maka dia tetap statusnya dihormati oleh Allah Ta'ala sebagai da'i. Jadi ibrahnya itu bukan di banyaknya pengikut. Dan tidak disebutkan oleh di sini wa innaka la ajran ghairu mamnun disebabkan pengikut banyak, enggak disebutkan. Pahalamu tidak terputus karena pengikutmu banyak, enggak, tapi pengikutnya banyak. Dan dengan sebab pahalanya, dan dengan sebab juga pengikutnya banyak itulah pahala tidak putus-putus, karena ya setiap hari kita sholat karena mengikuti Nabi, setiap hari kita mungkin sedekah karena ikut Nabi, setiap kali kita berakhlak, bermuamalah dan seterusnya sesuai dengan sunnahnya Nabi SAW, maka itu pahalanya tidak terputus pada atas Nabi SAW. Dan ini fadilah yang besar untuk Nabi kita Muhammad SAW dan juga untuk umat ini. Allah Ta'ala berfirman kemudian, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau berada di atas khuluq, yaitu di atas akhlak yang agung. Agung artinya kan tinggi, mulia, besar. Nah, di sini akhlak itu kan ada yang buruk, ada yang baik. Nah, akhlak ini Masya Allah masalah yang besar, yang mana khuluq ini adalah agama itu sendiri. Akhlak adalah agama, ya, dikatakan oleh al-tafsir, wa innaka la'ala al-khuluqil azim alladhi ja'a bihi al-Qur'an, ya, wa innaka la'ala al-khuluqil azim alladhi ja'a bihi al-Qur'an.
Sesungguhnya kamu berada di atas akhlak yang mulia, yang agung, yang tinggi, yang datang dengannya Al-Quran. Yaitu bahwasanya akhlaknya Rasul itu adalah Al-Quran. Sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dalam hadis Aisyah, beliau berkata, "Anna khuluquhu kana Al-Quran." Bahwasanya akhlaknya Nabi SAW itu adalah Al-Quran itu sendiri. Jadi kalau kita mau mencari sumber materi akhlak itu di Al-Quran. Ya, sumber materi akhlak itu ada di Al-Quran. Ya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dari sini allazi jaa bil Quran. Fa anta mutakhalliqun bima fihi 'ala akmali wajhin. Fa anta wahai Muhammad mutakhalliqun. Berhiaskan akhlak bima fihi 'ala akmali wajhin. Sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran, dengan sisi atau dengan bentuk yang sempurna, yang paling sempurna. Itu engkau benar-benar mengikuti Al-Quran. Dan seseorang yang benar-benar mengikuti Al-Quran, maka dia akan berakhlak baik. Ya, yang benar-benar mengikuti Al-Quran. Dan kita lihat para guru-guru yang mereka mengajarkan tajwid, tafsir, hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Kalau anak sendiri punya guru, rata-rata itulah guru-guru yang paling terjaga lidahnya, yang paling terjaga akhlaknya. Ya. Itu tadi wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ya, dikatakan oleh Ibnu Abbas dan juga Mujahid, ala dinin 'azimin minal adyan. Sesungguhnya engkau berada di atas din azim, yaitu di atas agama yang mulia, yang tidak ada agama serupa dengan itu. Ya, dikatakan laisa dinun ahabba ilallahi ta'ala wala ardu 'indahu minhu. Tidak ada agama yang lebih dicintai oleh Allah dan tidak pula lebih diridhai di sisinya daripada agama Islam. Itu bukan berarti agama lain itu bagus, enggak ada bagusnya agama lain. Hanya agama Islam. Allah Ta'ala, inna dina indallahi al-Islam. Sungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Ya. Dan ada yang mengatakan, di antara Imam Al-Mawardi mengatakan bahwasanya makna innaka la ala khuluqin azim, ai innaka ala tab'in karim, yaitu engkau di atas cetakan yang mulia, yaitu tabiatmu mulia. Ya. Tabiatnya mulia. Dan memang Rasulullah SAW sebelum diutus menjadi nabi, menjadi rasul, dan sebelumnya menjadi nabi, itu beliau tidak seperti orang lain. Ketika orang lain meneguk khamar, beliau tidak. Orang lain banyak melakukan hal sia-sia, pesta dan seterusnya, beliau tidak. Maka beliau tetap berada di fitrahnya, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Meskipun orang-orang di zaman itu, masya Allah, mereka semua ya kufur dan juga berbuat maksiat. Tapi tadi wa innaka la ala khuluqin azim, masalah akhlak ini, masya Allah, di sini perlu banyak hal yang bisa kita sampaikan tentang akhlaknya Nabi SAW. Namun tentu tidak cukup untuk 1, 2, 3, 4 kajian. Ada hal yang Allah janjikan kepada orang yang akhlaknya baik, dan memang orang yang akhlaknya baik itulah yang masuk surga. Kata Rasulullah SAW, ana za'imun bibaidin fi rabadil jannati liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Aku menjadi za'im, yaitu penjamin penjamin akan mendapatkan rumah di emperan surga. Ya. Liman tarakal mira, bagi orang yang meninggalkan mira walau kana muhiqqan, walaupun dia itu dalam kondisi benar atau posisi benar. Walaupun dia orang yang benar. Liman tarakal mira walau kana muhiqqan. Ya. Mira itu apa? Mira itu adalah debat kusir. Apa batasan debat kusir? Batasan debat kusir adalah ketika
salah satu, apalagi kalau dua-duanya, itu hanya ingin unggul atas lawan debatnya, bukan ingin menampakkan kebenaran. Ya. Jadi walaupun antum di posisi orang yang benar, antum berlawanan dengan seseorang yang dia itu sebenarnya cuma pengen mau ngunggulin diri aja, bukan mau menampakkan jujur kebenaran, bukan. Ketika antum meninggalkan itu, walaupun antum benar, bahkan lebih-lebih walaupun antum bisa mengalahkan dia, tapi antum tinggalkan, maka akan mendapatkan rumah di pinggiran surga, emperannya. Ya. Jadi ana za'imun bi baitin fi rabadil jannati liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Dan ini termasuk tabiat akhlak yang baik ketika kita menghindari mira'. Mira' itu perdebatan sengit atau debat kusir. Ya. Kemudian wa bi baitin fi wasatil jannati liman tarakal kadhib wa in kana maziha. Dan ya, aku memberikan jaminan rumah di surga, di tengah surga, di tengah surga. Ya, liman tarakal kadhib wa in kana maziha. Bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun dia dalam keadaan maziha, guyon, bercanda. Ya. Jadi kadang kita bercanda ya Mas. Kadang kita bercanda itu pengen ngeluarin kata-kata yang sebenarnya itu adalah tidak nyata, yang kadang kita gak sadarin. Tapi ketika itu sadar, maksudnya ngerti, terus abis itu ingat hadis ini misalnya, ini dilarang hadis ini. Dia dengan menahan diri dari itu, dia mendapatkan rumah di tengah surga, subhanallah. Ya. Dan paling terakhir, wa bi baitin fi a'lal jannati liman hassana khuluqah. Dan dia akan mendapatkan sebuah rumah di surga yang tertinggi bagi yang memperbagus akhlaknya. Bagi yang memperbagus akhlaknya. Ini menunjukkan liman hassana khuluqah, bagi yang memperbagus akhlaknya. Ya, hassana khuluqah itu menunjukkan apa? Bahwasanya dia berusaha memperbagus akhlaknya. Akhlak yang dimaksud bukan akhlak tabiat asli, tetapi dia berusaha memperbagus. Baik, itu hadis riwayat Abu Dawud. Dan Rasulullah lah yang paling bagus akhlaknya. Ya. Ini kata Rasulullah, tinggalkan debat kusir ya, tinggalkan bohong, berakhlaklah yang baik. Dan Rasulullah adalah orang yang paling baik dalam mengamalkan hal-hal tersebut. Ya. Juga di antara akhlak yang bagus ya. Dan Rasulullah SAW kan udah kita tahu, nama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak. Ya, menyempurnakan kemuliaan akhlak. Ya kan? Nah, ada juga kata Allah Ta'ala ya di surat Al-A'raf untuk ayat 199, kata Rasulullah SAW, diriwayatkan bahwasanya, atau ini riwayat yang tidak jelas juga dhaif atau tidaknya, berarti kita hanya mengatakan firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-A'raf ayat 199, itu ada kalimat dari Allah Ta'ala, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Nah, ini Mas, ini penting nih. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf. 3 hal yang membuat antum sebenarnya bisa tenang hidup tuh. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Antum jadilah pemaaf, orang yang sering memaafkan orang walaupun salah orang itu. Maafkan dia. Karena kenapa? Karena kalau enggak kita maafkan kan kepikiran ya.
Nah, itu ganggu tuh. Khudhil afwa, maafkan. Wa'mur bil 'urf, dan jadilah orang yang menyuruh orang mengerjakan yang ma'ruf. Ya. Ada orang lewat ya. Ada orang kita lewat pas salat gitu. Ada tukang bakso, Pak, salat Pak gitu. Itu termasuk wa'mur bil 'urf. Ya. Orang banyak mengira kalau misalnya kita berbuat beramar ma'ruf. Amar ma'ruf aja dulu dah. Mungkin nahi munkarnya nanti step by step. Amar ma'ruf dulu. Karena kalau nahi munkar kan lebih berat ya. Amar ma'ruf dulu lah di lingkungan. Itu kebanyakan pikiran kita tuh gak enak karena setan tuh menghalangi. Jangan suruh dia. Ya kan? Dihalangin. Dan dibisikin pikiran kalau kamu amar ma'ruf itu nanti orang bakal berat ngeliat kamu gitu. Itu kan pikiran dari setan itu. Padahal nggak ada hal-hal kayak gitu terjadi. Orang udah amar ma'ruf aja. Ada orang kita ke masjid atau ke mushola, kemudian kita lihat orang itu lagi ngapain, main bakso atau gimana gitu. Pak, Mas, ya Mas, sholat tuh Mas, yuk gitu kan. Apakah ketika kita ajak dia sholat kemudian dia marah? Nggak mungkin kan? Ya kan? Coba antum gitu. Antum lewat, ada pedagang, pekerja yang menurut antum mereka disapa ramah gitu loh. Kadang-kadang disapa heran mereka disapa gitu kan, kadang-kadang kayak gitu. Kayak di kantor-kantor Jakarta Pusat misalnya, di jalanan ya. Udah asar gitu kan, jam asar. Orang-orang samping-samping tuh mereka lagi main HP. Mas, yuk. Salat yuk. Ya bisa kayak gitu, cuman kadang orang malah ini orang ngapain nyuruh gua gitu kan. Nah, itu mungkin di kadarnya dikurangin. Ya enggak seperti kalau lingkungan seperti ini ya lebih penting lagi karena ini lingkungan kita. Ya. Dan gak ada orang langsung lempar batu sekarang ketika kita minta nyuruh atau ngajak dia sholat. Ya, jadi maafkan, sering ajak yang ma'ruf. Karena memulai mengajak yang ma'ruf ini secara real nyata, bukan cuma di dunia maya aja, itu membuat hati kita itu benar-benar dekat ke kaum muslimin, membuat kita sayang kepada mereka. Ya, dan itulah bukti sayangnya kita kepada kaum muslimin. Kita tidak bisa membuktikan sayang kita kepada kaum muslimin sekadar di misalnya mimbar. Kemudian di kenyataan lingkungannya kita tidak berbuat apa-apa sedikit pun. Enggak ngomong sama tetangga, enggak ajak sholat, enggak mencontohkan gimana berpenampilan yang baik ya. Itu belum bisa. Ya, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi, dan yang ketiga wa'rid 'anil jahilin. Ini semua berkaitan dengan akhlak. Khudhil afwa, maafkan, ini akhlak hati kita. Wa'mur bil 'urf, dan ini juga akhlak dalam lingkungan kita. Wa'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Ya, tenang, nyantai. Kok ana pas bilang orang-orang bodoh antum langsung ini. Berpalinglah dari orang-orang bodoh. Di perempatan sini yang antum ini jalan raya, jalan ini. Itu kalau misalnya hari Minggu pagi atau Sabtu pagi, seberang itu ada orang-orang yang mungkin malamnya bekas minum. Dan Allah alam nggak mungkin langsung menggerebek, sepertinya gitu minum ya, sepertinya karena begadang terus. Dan di antara mereka ada yang buka baju kalau udah subuh. Itu gimana tuh biasa kayak gitu tuh? Indikasinya kuat ya. Iya, kepanasan gitu kan. Nauzubillah. Nah, Allah musta'an ya. Ini yang kita beratnya. Ini mereka adalah jahilin. Dan gak mungkin kita menasihati mereka dalam konteks setelah minum, ya enggak? Iya mungkin enggak bakal diterima. Ya, mungkin mereka enggak sampai mabok, ya. Tetapi kan kondisi mereka itu ketika itu syaitan udah benar-benar ngerasukin mereka, gitu loh. Dan kita ini belum didengar gitu loh sama mereka. Sehingga kalau dalam masalah ini a'rid 'anil jahilin. Ketika kita pantau kalau kita amar ma'ruf untuk orang ini dan nahi munkar pada saat kondisi seperti ini, mafsadatnya lebih besar lagi. Mereka akan menantang dan bahkan mungkin mereka bisa menghina syariat Islam. Maka tahan, a'rid 'anil jahilin. Berpaling dari mereka udah. Tapi itu di dunia nyata. Di dunia maya pun
Banyak orang-orang yang membuat status atau kalimat atau bahasa yang jahil, memprovokasi gitu kan, bikin kita emosi, itu ada, bahkan nggak sedikit, dan difavoritkan kadang-kadang oleh beberapa orang yang juga jahil. Nah, yang seperti ini kita terapkan kaidah a'rid anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang jahil, tidak usah ikut mereka dan tidak follow mereka. Ini termasuk akhlak. Ternyata kita berpaling dari orang jahil itu termasuk akhlak. Kita tidak berkecimpung dengan perbicaraan dengan orang-orang jahil, itu termasuk akhlak. Termasuk akhlak. Dan itu menyelamatkan hati kita dari sebel gitu. Ya. Nah, itulah Rasulullah SAW. Makanya beliau SAW tidak ngumpul bareng orang-orang kafir Quraisy, tidak ngumpul bareng mereka. Di dekat Ka'bah itu ada daerah kecil gitu yang biasa mereka itu kongkow di situ, orang-orang kafir musyrik, Abu Jahal dan seterusnya. Tapi Rasulullah tidak pernah sendiri jalan terus nongkrong bareng mereka, nggak pernah. Kenapa? Begini, seseorang dinilai dari temannya. Ketika kita mulai nongkrong sama mereka, dekat sama orang jahil, dekat sama orang yang muslim tapi dia itu pemikirannya ada penyimpangan, antum ngobrol enak, duduk bareng mereka, semajlis dengan mereka, itu akan membuat perlahan-lahan antum akan longgar, ya, sehingga penyimpangan mereka lama-lama perlahan-lahan antum toleransi gitu. Kenapa? Karena itu teman jadinya, teman dekat maksudnya. Gak enak kalau mau kita salahin, gak enak karena udah dekat. Ini muskilah nih. Ya, jadi seorang yang awam ataupun alim yang tidak mempunyai kapasitas untuk amar ma'ruf terhadap orang-orang ini, maka hendaknya dia jangan dekati. Kalau memang tidak bisa, tidak perlu punya kuasa, jangan dekati. Dah, berpaling saja. Cari yang lain yang bisa antum dakwahi, dah gitu. Ya, jadi ini semua bagian dari akhlak, Mas. Dan bagian dari adab, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Takutlah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Dan turutkanlah keburukan, setelah itu dengan kebaikan, insyaallah akan menghapus keburukan tersebut. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ya. Itu hadis riwayat At-Tirmidzi dari Abu Dzar. Kemudian hadis dari Abu Darda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma syai'un athqala fi mizanil mu'mini yawmal qiyamati min khuluqin hasan. Wa inna Allah ta'ala la yubghidul fahishal badhi." Kata Rasulullah SAW, tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seorang beriman di hari kiamat nanti kecuali apa? Daripada akhlak yang baik. Ya. Dan akhlak ini ada akhlak kepada Allah, ada akhlak kepada makhluk. Akhlak kepada Allah tentu dengan bertauhid. Maka pada hakikatnya kita belajar akidah dan tauhid itu adalah belajar bagaimana beradab kepada Allah. Ya kan? Kita belajar tafsir juga belajar bagaimana beradab kepada Rabb kita. Kemudian ada akhlak terhadap sesama manusia. Yaitu juga penting karena ada hablum minallah dan hablum minan nas. Wa inna Allah ta'ala la yubghidul fahishal badhi. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memurkai al-fahish, yang keji omongannya, dan badhi, kasar, jelek, ya. Baik. Kemudian dalam sebuah hadis yang disifati oleh Tirmidzi, hadis sahih gharib,
Nabi SAW pernah ditanya tentang aktsari ma yudkhilun nasa al-jannah, hal yang paling banyak yang memasukkan orang ke surga. Maksudnya apa faktor paling besar, paling banyak yang memasukkan seseorang ke surga itu apa ya Rasulullah? Maka berkatalah Nabi kita, taqwallah wa husnul khuluq. Ketakwaan kepada Allah dan baiknya akhlak. Ya. Maksudnya kepada manusia. Dan taqwallah itu akhlak kepada Allah. Husnul khuluq akhlak kepada manusia, kepada makhluk Allah Ta'ala. Itu yang faktor paling besar yang mendorong kita masuk surga insyaallah. Kemudian wasu'ila an aktsari ma yudkhilun nasan nar, dan Rasulullah ditanya, hal apakah yang paling banyak yang memasukkan manusia ke neraka? Ya, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka? Maka dijawab oleh Rasul, al-fam wal farj. Yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka adalah mulut dan kemaluan. Lidah dan kemaluan. Ya, dan bisa jadi jemari sebagai pengganti lidah. Ya, semoga Allah maafkan kita. Ya. Dan juga ada hadis riwayat lain, ya, bahwasanya orang yang paling kucintai, yang paling tercinta untuk diriku dan paling dekat majelisnya denganku, kata Rasulullah, di hari kiamat nanti adalah ahasinakum akhlaqo, yang paling bagus akhlaknya. Jadi yang paling dekat majelisnya dengan Rasulullah kelak adalah yang paling bagus akhlaknya. Siapa? Dan kita cukupkan insyaallah sampai sini aja. Kita cukupkan insyaallah pelajaran sampai sini selesai ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Enggak sadar katanya dia. Serius banget Om. Serius banget antum. Ini udah mau selesai kajian. Udah mau selesai. Antum baru datang. Ini udah mau selesai. Kok masuk sih? Udah mau selesai nih. Bentar lagi. Habis sudah kajiannya. Kok masuk? Baik. Apa? Oh iya. Baik. Enggak apa-apa. Jadi itu tadi ayat keempat, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang baik. Fasatubsiru wa yubsirun. Kamu akan melihat, you will see. Artinya fasatubsiru, kamu akan melihat. Wa yubsirun, dan mereka pun akan melihat. Ya. You will see and they will see. Kamu akan melihat, mereka akan melihat. Apa yang mereka ini siapa? Orang-orang kafir ya. Melihat apa? Bi ayyikumul maftun. Siapakah di antara kalian yang maftun, yang edan? Ya, kita lihat kalau di tafsirnya, fasatubsiru anta wa yubsiru haula'il mukadzibun. Kelak kamu akan melihat, dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat. Ya. Orang-orang yang mendustakan engkau pun nanti kelak akan melihat indama yankashiful haqq. Ketika kebenaran itu tampak ya di hari kiamat nanti, wa yattadih ayyukumul maftun bil junun. Dan akan jelas siapa di antara kalian yang terfitnah, terbalakkan dengan yang namanya al-junun. Al-junun itu adalah kegilaan. Sekarang tafsir. Antum bawa kitabnya? Tafsir. Masih tafsir masih? Iya, bentar lagi mau habis nih. Habis tafsirnya udah, habis itu kita pulang. Antum mau bawa tafsirnya? Oh gitu. Emang antum kira abis ini kita belajar akidah? Ya udah, insyaallah. Ya, kelak kamu akan melihat. Kemudian kata Allah Ta'ala, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Rabbmu
huwa a'lam, dialah yang paling mengetahui, biman dhalla an sabili, terhadap siapa yang sesat dari jalannya, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dialah Allah a'lam, yang paling mengetahui bil muhtadin, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi Allah yang paling tahu siapa yang sesat, dan Allah yang paling tahu siapa yang dapat hidayah. Dari kalimat ini kita belajar juga, jangan merasa jumawa sekarang sudah dapat hidayah misalnya, kemudian menganggap fulan yang belum mengaji, belum apa, orang kayak gitu mah nggak ada harapan. Ini tidak boleh, karena ini sama saja dengan mendahului takdir juga. Kita nggak tahu husnul khotimahnya dia mungkin gitu kan. Taib. Kemudian dikatakan oleh para ahli tafsir, inna rabbaka ayyuhar rasul, sesungguhnya Rabbmu wahai Rasul, ya'lam, mengetahui betul-betul, manin harfa an sabili, siapa yang inharafa an sabili, yang melenceng dari jalannya. Ya, Rabb kamu tahu tentang mereka itu. Ya. Wa huwa a'lamu bil muhtadina ilaiha, dan dia pun paling tahu siapa orang-orang yang mendapatkan hidayah menuju jalannya. Faya'lam annahum man dhallu anha wa annaka man ihtadaita ilaiha. Dan Allah Ta'ala dia mengetahui bahwasanya mereka adalah orang yang belok, menyimpang, dan bahwasanya engkau adalah yang mendapatkan hidayah. Ya. Dan ini harus dipatrikan oleh seorang dai yang memegang teguh prinsip sunnah. Harus tahu, ya, pada kali ini walaupun diejek, mayoritas tidak suka, ya, di labeli ini itu nggak benar, ya, maka antum harus tahu Allah Ta'ala maha tahu bahwasanya siapa yang sesat dan siapa yang tidak. Ya, terutama di zaman fitnah sekarang, ya, yang mereka berpegang teguh kepada manhaj salaf itu pasti dibully. Iya, pasti itu. Terutama masalah-masalah berkaitan dengan kekinian pemerintahan, demonstrasi, kemudian dan seterusnya itu yang berpegang teguh dengan manhaj salaf, keaslian, kemurnian manhaj salaf, itu pasti akan terkena bully. Ya, yang mempromosikan bagaimana metodologi salaf dalam menimbang atau bermuamalah dengan penguasa yang muslim, maksudnya itu akan menjadi ghuraba, yaitu yang memegang bara karena sakit, ya, karena dituding macam-macam, ya. Dituding menjilat kepada pemerintahan, penguasa. Menjilat karena apa? Karena kita tidak membolehkan demonstrasi, kemudian karena kita menjaga kehormatan pemimpin muslim walaupun zalim, fasik, fajir, sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Karena Nabi bilang, barang siapa yang melihat di pemimpinnya ada yang ada kesalahan, ada hal yang tidak kamu sukai dari pemimpinmu, maka sabar. Jangan malah memberitakan kepada khalayak ramai, karena itu malah membuat dosa berlebih. Dan itu akan memancing emosi orang-orang untuk kemudian membenci amir. Ketika pemimpin sudah dibenci, itu bisa kacau masalah, bisa kacau. Ya. Sekarang begini aja nih, antum ada imam masjid, antum gak suka sama imam itu, ya, dan orang-orang juga gak suka sama imam itu, tapi antum komporin orang-orang supaya tambah benci terhadap imam itu. Antum komporin dengan apa? Dengan sebutkan lagi keburukan-keburukan imam itu, aib-aibnya, maka orang tambah sebel sama imam itu. Apakah membuat sholat khusyuk? Gak bakal. Nah, juga dalam masalah di salaf, maksudnya manhaj salaf ini memandang maslahat dan madarat jauh ke depan dibandingkan dengan mazhab lainnya. Ya. Makanya Mas Ari, kalau misalnya antum masih belajar kepada ustadz atau dai yang
mungkin akhlaknya baik, tetapi akhlak terhadap pemerintah, terhadap penguasa itu tidak sesuai dengan manhaj salaf, maka ana sarankan jangan diikuti juga antum, ya, siapapun dia. Kenapa? Karena sebenarnya dai-dai seperti ini mengorbankan orang-orang awam, seperti yang terjadi di beberapa tempat Suriah dan tempat-tempat lain. Yang kelak kalau sudah terjadi revolusi, ya, mereka itu tinggal ngopi di rumah, seperti kayak gitu. Ya. Dan ada yang mengompori kemarin tentang demonstrasi kita demo, ada dalilnya, ada hujahnya, Ibnu Taimiyah pernah gini, wah, masya Allah, semangat, masya Allah, semangat mengompori orang warga netizen di Facebook atau di lainnya. Tapi kemudian ketika terjadi demonstrasi, dia tidak demo. Dia ngapain? Allah alam ngapain? Yang demo siapa? Orang-orang yang telah terprovokasi untuk turun ke jalan. Dan ini nih, yang penyakit seperti ini itu terjadi di beberapa negara. Yang memprovokasi orang berilmu, masih dengan ilmu, sehingga orang-orang awam tuh ikut. Dan orang-orang awam tuh nggak bisa menimbang mana yang ilmunya sahih, mana yang nggak benar, mana yang ilmunya nggak benar. Tapi mereka melihat dari, oh ini pakai Al-Quran, ini pakai ini. Pinternya orang, ikut. Setelah mereka turun ke jalan, yang dai ini nggak turun ke jalan, ya, jadi provokator jadinya. Ya, maka hati-hati di zaman sekarang. Allah Ta'ala maha tahu siapa yang melenceng dari manhaj salaf dan siapa yang insya Allah teguh dalam manhaj salaf. Sekalipun yang teguh ini dijelek-jelekan setiap hari, ya, diribahi, dicaci, dihina, dituding macam-macam, ya. Allahul musta'an. Jadi itu yang harus kita perhatikan untuk masa-masa kini, ya. Terutama yang masih muda ini, ya. Kita yang masih muda ini, ya, harus dari sejak muda jangan belok-belok ke sana. Ya. Usahakan kalau udah ketemu kebenaran, pegang terus. Walaupun orang-orang membenci, ya. Karena barometer surga itu bukan dibencinya orang, tapi seberapa ridho Allah kepada kita. Wallahu a'lam. Insyaallah sampai situ, ya. Udah, ya, tafsirnya udah kita baca, insyaallah sampai situ untuk tafsir surat Al-Qalam.